WH open sama dengan low, jadi dia tidak sempat untuk koreksi. Ini ada kemungkinan dia bisa naik sampai 10%-an. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Dan kali ini saya akan memberikan tips ya buat kawan-kawan bagaimana sih mencari watchlist saham-saham yang bisa dijadikan watchlist saham gorengan ya. Nah, ini kawan-kawan harus punya ya. Walaupun ISG merah, hijau, tapi kawan-kawan harus bisa mengantisipasi ya. Dengan cara kawan-kawan harus punya watchlist saham-saham gorengan ya. Dan ini adalah tips dari Oke Saham ya, bagaimana kawan-kawan mendapatkan watchlist saham-saham gorengan. Yang pertama, kawan-kawan harus mencari saham-saham gorengan yang berada di atas MA5. Nah, ini aja sebagai patokan awal ya buat kawan-kawan. Kawan-kawan harus punya catatan 1-10 saham-saham yang ada di atas MA5. Contoh ya, ini adalah saya bikinkan PKPK. Harganya sudah berada di atas MA5 dan juga volumenya juga aktif ya. Nah, ini volumenya hidup ya. Lalu bagaimana sih strategi kawan-kawan untuk taking profit? Kalau di saham gorengan itu kita tidak usah greedy ya. Jadi kalau cuan bungkus aja langsung. Kenapa? Karena kita bisa perhatikan saham-saham gorengan itu sering sekali punya rambut-rambut ya. Ini adalah ciri-ciri saham gorengan ketika dia naik tinggi di hari ini sampai dengan 97, lalu di closing dia bisa tutup di harga 84. Jadi kan cukup lumayan tuh dari harga 97 ke harga 94. Jadi kawan-kawan, strateginya adalah kawan-kawan harus tahu ya, biasanya pergerakan saham ini kalau naik tinggi biasanya sampai berapa persen. Nah, kita ukur ya. Ini dari harga opening sampai harga tertinggi ini bisa sampai 22%. Wow, cukup lumayan ya. Kita ukur lagi dari harga opening bisa sampai berapa persen? 22%. Kita ukur lagi dari harga opening kita sampai dengan 6%. Cukup lumayan ya untuk saham-saham gorengan seperti ini. Ini kita bisa perhatikan lagi dari harga opening sampai dengan penutupan 14%. Nah, seperti itu aja kan kita bisa menjadikan catatan ya buat kita bahwa PKPK ini kalau seandainya lagi naik ini bisa main di atas 10%-an. Tapi kalau kawan-kawan tidak greedy ya udahlah, yang tadi terkecil tadi ada kisaran 6%-an, sudah bisa dijadikan patokan kisaran 6% lah ya untuk kawan-kawan, atau bisa juga dengan TP bertahan. Nah, bagaimana sih kawalnya kalau seandainya sudah dapat saham-saham seperti ini? Nah, kita bisa perhatikan ya, ini kan hari ini PKPK bisa naik dari harga opening di harga 80, lalu dia naik tertinggi di harga 79. Bagaimana cara mengkawalnya ya supaya kawan-kawan bisa mendapatkan cuan maksimal? Sebenarnya sih kalau saya biasanya bisa menggunakan chart dari 1 menit ataupun 3 menit ya. Tapi di sini kalau di investing ini maksimal hanya ada di 5 menit. Kita cek aja 5 menitannya. Nah, ketika PKPK naik ya dari harga 80-an ya sampai ke harga di sini 94, nah kan cukup lumayan tuh, apalagi harganya sudah masih bertahan di atas MA5. Kalau kita melihat dari sini, ini kan PKPK punya resist. Nah, ini kalau kita ngelihat jangka panjang, dia ada resist di sini di harga 98, tapi tidak terpenuhi ya. Nggak taunya dari harga 94 dia turun. Bisa dijadikan 94 ini sebagai resisten selanjutnya. Nah, ini 94 sebagai resisten selanjutnya. Masih oke ya, kita jual di 97. Kenapa? Karena closing dia berada di harga 94. Dan kita bisa perhatikan lagi, ini kan kita baru dapat satu saham dari gorengan yaitu PKPK. Apalagi sih watchlist kita saham yang berada di atas MA5. Kita bisa perhatikan juga WH. Nah, ini WH juga salah satu saham gorengan ya menurut saya loh ini. Kenapa? Karena dia juga sering sekali membentuk dari rambut-rambut. Nah, ini juga menjadikan ciri dari saham gorengan ya. Kita perhatikan ke bawah, WH juga berada di atas MA5, jadi masuk ya dari watchlist kita. Dan kita perhatikan juga kira-kira berapa persen sih untuk WH ini naik. Nah, kalau di sini kan tertingginya dari harga opening sampai harga ini main di harga 11% ya. Nah, kita bisa perhatikan lagi berapa persen sih ini dari harga 2447 sampai tertinggi ini 10%. Dan hari ini dari harga opening dia bisa naik sampai berapa persen? Sebagai catatan ya, apabila WH open sama dengan low, jadi dia tidak sempat untuk koreksi,
ini ada kemungkinan dia bisa naik sampai 10%. Ketika dia open sama dengan low, dia bisa naik dulu sampai atas, walaupun kalau kita tidak greedy ya kita sudah TP ya kisaran 10%, dia closingnya dibawa turun kembali. Besoknya juga dia masih open sama dengan low, lalu dia naik kisaran 10%-an. Nah, hari ini juga seperti itu ya. Nah, ini bisa jadi catatan buat kawan-kawan WH. Nah, bagaimana cara untuk kawan-kawan kawal? Nah, ini kalau misalnya kita lihat chart 5 menitannya juga. Nah, WH ini kan sempat terendahnya tadi itu opening di harga 240 ya. Nah, ini kita perhatikan lagi. Nah, ketika dia naik dari harga 240, ini kita bisa jadikan ini ya sebagai support kuatnya. Nah, 240 ya. Nah, berapa kali dia nyentuh harga 240, lalu dia mantul lagi, bisa menjadikan support di situ. Lalu kita bisa ambil ancang-ancang kira-kira TP-nya di berapa. Di sini dia sempat ada harga tertinggi di harga 246. Kita jadikan itu sebagai resistennya lagi. Lalu ketika di sini dia kan nggak nyampe nih 274, nggak taunya dari harga tertinggi di kisaran 263 dia kempes. Nah, kita bisa perhatikan kawal dengan MA5. Nah, ketika dia masih kuat di atas MA5, masih oke kita tahan. Apalagi kalau di sini kita bisa perhatikan dia ada angka yang sering disentuh dia adalah di kisaran. Nah, ini ya. Nah, ini juga bisa jadikan support. Jadi seperti itu ya cara kawalnya. Jadi kawan-kawan bisa pantau dari 5 menitannya. Kawan-kawan bisa gambarkan area yang sering disentuh oleh harga. Apabila itu bisa disentuh berarti itu sebagai resistennya ya, seperti ini ya. Ini target WH adalah di 274 ya. Kalau seandainya besok WH masih oke. Kenapa? Karena kalau kita ngeliat di harga penutupan terakhir, harganya juga masih bertahan di atas MA5 ya. Masih oke buat kita perhatikan lagi. Setelah tadi ada PKPK, ada WH, saham gorengan apa sih yang berada di atas MA5 lagi? Coba kita lihat Dian. Nah, Dian juga masuk nih dari watchlist. Nah, kenapa? Karena harganya juga berada di atas MA5 ya. Dengan candlenya juga cukup bagus ya. Harga tertinggi hari ini adalah harga closing dia. Supportnya di berapa dia? Nah, ini saya bisa masukkan di harga low hari ini. Nah, di kisaran ini di harga 85. Ini sebagai support untuk Dian apabila kawan-kawan tidak menjadikan MA5 ya. Bisa MA5 juga dijadikan support. Lalu kira-kira pantaunya seperti apa besok ya? Kita lihat lagi chart 5 menitannya. Nah, di sini kan sudah terlihat tuh kira-kira targetnya berapa sih untuk di Dian. Dia closing di harga 91 ya. Nah, di sini dia punya resisten terdekatnya di harga 93. Nah, ini sebagai resisten dekatnya di harga 93. Lalu kalau seandainya 93 ditembus, nah ini ada juga harga tertinggi di sini adalah 97. Nah, 97 bisa dijadikan watchlist juga sebagai titik resisten, lalu 99. Nah, itu adalah area yang bisa kawan-kawan pantau ya untuk Dian. Kalau seandainya dia turun untuk Dian, kawan-kawan bisa masukkan di harga kisaran harga 85 untuk titik pantulannya atau juga sebagai supportnya ya. Nah, itu aja beberapa watchlist buat kawan-kawan masukkan ya untuk saham-saham gorengan. Tetap disiplin dan juga gunakan money management ya yang baik. Apabila kawan-kawan tidak greedy, semoga aja bisa cuan terus ya di bursa saham. Bagi kawan-kawan yang ingin belajar saham ya bersama kita di Keluarga Oke Saham, yuk bergabung bersama kita. Bisa tanya-tanya admin ya di 0896 123 31428. Lagi ada promo khusus di bulan September ya, bisa tanya-tanya dengan admin. Dan ini sangat cocok untuk pemula. Saya tunggu daftarannya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.